Alhamdulillah nih Kampung Bali jadi 3 terbaik di Jakarta Pusat dan berhasil meraih penghargaan juga Bu dari PJ Gubernur Bu. Itu gimana sih Bu ceritanya Bu bisa dapat 3 terbaik tuh Bu? Di Tanah Abang kalau untuk menata kawasan kita agak bingung juga nih pilihnya ya, makanya pertama disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kembali lagi bersama saya Bang Maul yang bakal nemeni Sohib Jakpus semua berbincang dengan narasumber yang pastinya keren-keren. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, lurah yang dengan tangan dinginnya berhasil menyulap suatu kawasan menjadi lebih indah, lebih asri. Ini dia Lurah Kampung Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu hari ini? Sibuk ini Bu? Hari ini ya padat, alhamdulillah Bu. Kalau dibilang padat ya memang Jumat Barokah tetap padat gitu ya. Yang pertama ya kita kan tadi biasa seperti hari Jumat kita jumling ya PSN. Terus kita juga ada kegiatan Jumat Barokah tadi di Blok A gitu ya. Terus telisik data lanjutan dari yang semalam gitu ya, karena mesti selesai di hari ini untuk telisik data. Oke, Sohib Jakpus mungkin banyak nih yang belum kenal sama Bu Lurah Kampung Bali nih, Bu Eti Kusmiati, benar ya Bu ya? Saya nggak salah, saya nggak salah kan Bu? Bu Lurah, Bu mungkin boleh diceritain sedikit Bu perjalanan karir nih Bu dari mungkin dari awal nih sampai akhirnya bisa jadi lurah nih Bu. Oh iya. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Eti Kusmiati. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan amanah lurah ya, kali ini di Lurah Kampung Bali. Ya, kalau perjalanan karir ya itu diawali sebagai staf di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Tahun berapa tuh Bu? Tahun 1993. Oh, 93. Nah, ya. Terus naik jadi KAUR ya, kalau dulu kan KAUR ya, di sana KAUR Ekbang di Kelurahan Gunung Sari Utara, masih Kecamatan Sawah Besar. Nah terus sekel wakil lurah sampai dengan lurah itu saya di Cempaka Putih Timur. Cukup lama, jadi SD, SMP, SMA tuh. Oh, lurah baru Cempaka Putih Timur tuh. Timur. Nah setelah 3 tahun Cempaka Putih Timur, kita pindah ke Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran. Nah ini di Kampung Bali sudah tahun ketiga juga nih, gitu ya, di per Januari. Gitu. Oh, berarti sudah 3 tahun Ibu. Jadi kita lurah sudah 3 tempat, Cempaka Putih Timur, Kelurahan Utan Panjang. Nah sekarang di Kelurahan Kampung Bali. Oke Bu, gimana Bu? Kenapa nih Bu pengen jadi pengen mengabdi ini Bu buat negara nih Bu? Oh iya. Emang sih kalau cita-cita sih tentunya saya waktu itu nggak ada ke arah jadi lurah ya. Cita-cita apa sih Bu dulu? Ini semua pasti cita-cita jadi dokter gitu. Oh jadi dokter, kayak Susan dong Bu ya. Susan ya. Nah tapi pada saat kita melamar di Pemprov DKI Jakarta, nah kebetulan ditaruhnya dia kan di kelurahan. Nah mungkin dari Kelurahan Mangga 2 Selatan itu sudah jatuh hati untuk menjadi pamong terus, gitu kan. Jadi kan nggak pindah-pindah kan dari kelurahan ke kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi jiwanya sudah di kepamongan, pamong. Oh jiwa pamong sudah melekat nih Bu nih. Sudah melekat. Karena kan kalau pamong itu enak gitu ya, kita bisa langsung turun ke warga, permasalahan-permasalahan kita justru dapat dengan ngomong gitu ya, sambil kita ke kunjungan wilayah, disitulah kita dapat permasalahan yang ada, terus kita coba cari solusi. Oke Bu, Bu suka dukanya jadi lurah apa nih Bu? Sudah tiga wilayah nih Bu. Ya suka dukanya sih banyak ya, dukanya banyak. Oh dukanya banyak, banyakan dukanya apa sukanya nih Bu? Sukanya banyak juga, ya karena kan kita silaturahmi gitu ya. Kayak sekarang aja nih, walaupun saya sudah pindah, silaturahmi dengan 2 kelurahan tetap berjalan gitu kan. Pengalaman tentunya karakteristik kelurahan yang satu dengan yang lain kan berbeda ya. Kita dalam penataannya pun berbeda, karena beda lah, kayak di Utan Panjang sama Kampung Bali tentu beda gitu ya. Kalau di Utan Panjang kan mayoritas warganya itu padat gitu kan, terus mayoritas orang Jawa gitu ya. Nah kalau di Kampung Bali kan terkenal dengan apa nih? Sentra ekonomi. Ya, di mana penduduknya tidak sebatas tidak banyak
seperti di hutan panjang, tetapi banyakkan lebih kita penataan kaki lima juga gitu ya. Makanya pas pada saat ada penataan kawasan, saya juga awalnya bingung nih mau nata yang mana. Di sini ada lokasi dagang, di sini dagang gitu kan. Nah, disitulah jadi lurah, karena kan kalau menjadi lurah itu harus ada seni juga. Jadi kalau kita ngandelin bangku sekolahan nih caranya begini-begini nggak bisa gitu ya. Kalau seorang lurah kita melihat dari pakai seni juga, walaupun tetap ada instingnya juga kita pakai gitu ya. Itu suka dukanya tuh Bu tuh. Ya kalau dukanya ya misalnya kalau misalnya kegiatan dadakan gitu kan, antara kita udah ada punya nih urusan keluarga gitu kan. Nah di satu sisi kita harus kita kan sudah diberikan amanah untuk menjadi lurah. Nah di situ kan ada batin nih, mau yang mana nih ya, tetap kita dahulukan pekerjaan kita. Tapi seimbang nih buat keluarga dengan pekerjaan Bu, gimana? Insya Allah seimbang, kan kita cara mengaturnya. Kalau misalnya kita ngaturnya nggak seimbang, tentunya anak-anak juga nggak mau, mendingan gak usah jadi lurah deh. Tiga tempat ya, itu kan berarti kita bisa membagi. Gitu. Bukan kadang orang masih banyak yang berpikir kalau cewek itu ibarat cengeng nih Bu ya kan, punya masalah dikit nangis apa gimana. Nah Bu, kalau Ibu gimana sih Bu cara motivasi diri sendiri nih Bu buat menghadapi warga? Oh iya. Kalau saya sih prinsipnya saya gini ya, kayak di Kampung Bali saya punya prinsip Kampung Bali pasti bisa, gitu ya. Walaupun saya lurah pertama di Kampung Bali kan terkenal kan, namanya Tanah Abang agak sedikit keras, keras gitu kan. Ya, keras. Nah waktu kita pertama kali masuk juga di Kampung Bali, terus banyak preman-preman gitu ya. Insya Allah lah dengan kita tentunya silaturahmi, terus kita koordinasi ya, terutama dengan pengurus-pengurus RW gitu kan, elemen masyarakat yang memang sudah menjadi panutan ya. Di suatu wilayah itu kita datangi, kita ngobrol apa sih kendala ya, dan alhamdulillah mereka menerima walaupun kita perempuan gitu kan. Bahkan mereka sering membanding-bandingkan yang dulu begini, dan akhirnya saya dapat diterima. Gitu. Kok sempat dibanding-bandingin Bu? Ya maksudnya kan yang lurah dulu misalnya laki nggak ada perkembangan nih, gitu kan. Nah pas saya masuk kan memang pas Januari Maretnya COVID langsung. Nah kan kita kalau COVID tuh bagaimana bisa mencapai target untuk menjadi hijau pada saat itu kan. Nah terus juga bagaimana kita bisa untuk warganya itu tetap mendapatkan lagi isolasi mandiri kan. Itu kan kita ada bantuan dan sebagainya seperti itu. Tapi pernah ngerasa takut nggak sih Bu, kan namanya Tanah Abang nih Bu ya kan, bener seperti Ibu bilang tadi banyak preman lah, itu pernah ngerasa takut nggak sih Bu? Ya kadang-kadang kalau kita pada saat penertiban ya, pada saat penertiban pernah sih, pada saat itu kan kita di Tanah Abang khususnya kan nggak boleh buka tuh ya kios-kios pada saat COVID PPKM. Nah saya pernah pada saat kita suruh tutup, ada yang nampaknya kamu kan lurah baru di sini, gitu kan? Pernah sampai gitu Bu? Pernah sampai begitu kan, karena kita suruh jangan buka, jangan membuat keramaian, gitu kan? Nah tapi kita sampaikan ya, kita bukan untuk menghalangi untuk pemilik untuk mendapatkan rezeki ya, tetapi kalau rezeki ada terus kayak misalnya ini kan lagi meninggi nih tingkat COVID-nya gitu kan, jangan sampai kita ya kasus di Kampung Bali meningkat hanya gara-gara ini. Kebanyakan pedagang di Tanah Abang juga kan bukan orang situ juga, gitu kan. Nah makanya karena ini kita sama-sama lah gitu, saya menyampaikan seperti itu. Pernah saya seperti itu. Tapi karena kita sudah kolonuun dengan RW dan RT, mereka mendukung saya. Gitu. Pernah ngerasa capek nggak sih Bu jadi lurah? Pastilah. Kok pernah ngerasa capek? Gimana Bu biar naikin biar lebih semangat lagi? Ya kalau dibilang capek, kita kan kerja nggak sendiri nih, kita punya teamwork ya. Di situ ada sekel, ada para kasih ya. Nah di sini kasih kan kita kasih sebagai kepala lingkungan nih. Nah kayak 10 RW kita bagi gitu kan. Jadi bukan berarti lurah itu mengerjakan semua gitu ya. Jadi kita alhamdulillah teamwork Kelurahan Kampung Bali menjadi teamwork yang solid
ya, tetapi kan itu tergantung dari pimpinan juga bagaimana bisa merangkul semuanya. Kayak Saif Jakpus kan di akhir tahun ini dan sampai awal Januari kemarin Pemprov DKI juga PJ Gubernur benar Bu ya, arahan PJ Gubernur untuk melakukan penataan kawasan di setiap wilayah nih. Nah ternyata alhamdulillah nih Kampung Bali jadi 3 terbaik di Jakarta Pusat dan berhasil meraih 3 terbaik penghargaan juga Bu dari PJ Gubernur Bu. Itu gimana sih Bu ceritanya Bu bisa dapat 3 terbaik tuh Bu? Iya. Memang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa di Tanah Abang kalau untuk menata kawasan kita agak bingung juga nih pilihnya ya. Makanya pertama kita mengundang seluruh RW ya. RW itu menyampaikan lokasi-lokasi mana yang akan dijadikan titik penataan kawasan. Ya karena kan sesuai dengan arahan PJ Gubernur, nah kawasan ini merubah yang tadinya kumuh menjadi lebih baik gitu ya. Nah RW menyampaikan gitu. Saya sih sebenarnya sudah punya. Ya kan kita biar bersama-sama nih, namanya juga teamwork, saya tawarkan semua RW sama. Nah kebetulan ya masing-masing sudah menyampaikan ini. Nah kita tayangin nih satu-satu. Kira-kira yang menjadi prioritas nih untuk 3 bulan pertama yang mana? Gitu kan. Nah akhirnya kita kesepakatan nih 10 RW dengan kita akhirnya terpilihlah kawasan yang kita akan bedah gitu ya. Nah itu adanya di Jalan Hasbi ya, RT 6 dan RT 7 RW 03. Berarti sampai sedetail itu Bu, harus ngundang RW buat kesepakatan yang di mana dulu? Biar kebersamaan. Biar kebersamaan. Jadi kan di tahun 2023 kan kita ada 4 lokasi yang harus dimajukan kembali. Nah itu usulan-usulan itu kita masukin kembali. Berarti enggak cuma satu tempat aja, berarti masih ada 3 tempat lain yang bakal ditata di Kampung Bali dulu. Di tahun 2023. Di tahun. Oke Bu, sulit nggak sih Bu? Mungkin sebelum sulit mungkin awalnya seperti apa sih Bu itu Jalan Hasbi itu Bu? Ya kalau dibilang ya di awal kita ngelihat tuh Hasbi itu kebetulan adanya jarak daerah jalannya menuju ke Jati Baru kan, hanya di sisi kanan. Nah di situ di antara gedung bertingkat gitu ada kawasan itu tempat naruh barang bekas, terus kandang burung, pokoknya gelap lah, tidak terlihat gitu ya. Nah makanya saya juga ingin memperkenalkan bahwa di Kampung Bali itu bukan hanya ada blok A, blok B dan blok F gitu ya. Tetapi kalau dari kita nih tim Kampung Bali itu menginginkan adanya destinasi wisata. Gitu kan. Nah kebetulan kan ini di Anak Kali Kerukut kan. Nah makanya pada saat itu konsep kita memang warna-warni, gitu kan. Warna-warni akhirnya berkembang gitu kan. Dengan nih pada saat kita kumpul di lapangan langsung, Bu Lurah nanti kita begini-begini, kita sisi kiri ada urban farming, terus kita akan buat juga kolam gizi, terus beautifikasi lainnya kayak payung-payung gitu kan. Jadi muncul dengan sendirinya. Gitu kan. Nah, terus arahan PJ juga kan kita harus koordinasi dengan SKPD untuk membantu kegiatan kawasan unggulan. Dan alhamdulillah Pak Camat juga mendukung kita. Terus pada saat Rakorcam hari Senin dikumpulkanlah SKPD. Nah kita memaparkan nih kebutuhan apa di masing-masing kelurahan yang akan SKPD kerjakan gitu ya. Kalau kita kan banyak ya terkait dengan kali, sedimen, terus juga karena kita wilayahnya Pergub 90 ya, itu yang wilayah kumuh, terus penataannya adanya di Sudin Perumahan CAP-CIP. Nah itu untuk penutup saluran dikerjakan oleh perumahan. Terus kalau sedimen SDA. Nah Bina Marga itu pasang lampu gitu. Nah tentunya kalau bantuan SKPD apalagi di akhir ya tahun anggaran kan. Nah ini kan ada keterbatasan kan. Nah, sedangkan kita wilayahnya lumayan berat nih, kata Pak Camat, ini berat loh Bu Lurah gitu kan. Berat tuh Bu wilayah itu tuh. Pak Camat juga ini berat karena dari awal gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba menggandeng CSR gitu kan. CSR itu saya undang. Nah kebetulan kan di Kampung Bali di belakangnya yang kita mau bedah itu kan ada Sinarmas,
gitu kan, ada Hotel Ibis gitu ya, asuransi Sinarmas. Nah itu kita undang di kelurahan, ya saya memaparkan. Ini kita punya kawasan yang akan ditata. Nah progres saya Kampung Warna-Warni ada urban farmingnya gitu kan. Nah kebetulan Adimik juga ada di belakang situ kan. Nah Adimik saya bilang, Pak kita mau perbaikin sisi jalan sebelah kanan gitu kan, sama perbaikan tembok. Nah kebetulan kalau Adimik kan itu memang adukan-adukan kan, nama itu kan, ya itu dia bersedia. Akhirnya dia bilang kapanpun Kelurahan Kampung Bali memerlukan tinggal kontak. Alhamdulillah kan sudah dapat titik terang. Nah terus Sinarmas, Sinarmas keterkaitan dengan kita konsep ada pojok baca. Nah dia bantu juga buku sama rak. Terus saya bilang saya perlu juga hidroponik. Dia kasih raknya 2. Selain itu chat dari Sinarmas, dari Hotel Ibis, dari Hotel Amaris 101 gitu kan, Oyo itu membantu untuk chat. Jadi kita menggandeng CSR yang ada di Kelurahan Kampung Bali. Bukan Kelurahan Kampung Bali, bisa dibilang saat itu belum jadi yang unggulan Ibu untuk penataan kawasan Ibu ya kan. Nah itu gimana sih Bu caranya, apa rahasianya biar bisa menang? Kok bisa menang, gimana caranya nih Bu? Kalau tujuan saya awal memang saya nggak menduga kalau itu akan mendapatkan apresiasi kan. Nah kalau saya sebagai lurah sih tujuannya adalah menuntaskan apa yang sesuai dengan arahan PJ Gubernur. Ya, saya kan kita suruh konsep nih, pada saat itu kan kita ngisi bitli nih apa yang akan dikerjakan. Nah itu kita jalankan aja itu ya sesuai dengan apa yang kita sudah konsepkan, kita jalani. Gitu kan, jadi ya jangan melenceng dulu deh. Kalau mau penambahan malahan boleh, gitu kan. Tapi pengurangan apa yang draft kita sudah bikin jangan dikurangi. Makanya kayak kita beautifikasi payung-payung itu kan hanya tambahan. Terus ornamen lampu Betawi tambahan, gitu kan. Nah itu. Berarti kemarin nggak nyari juara nih Bu ya? Enggak. Tapi alhamdulillah bisa mendapatkan apresiasi dari 267 kelurahan kan hanya 17 ya kan yang mendapat apresiasi. Makanya warga pun senang gitu ya. Makanya kemarin pun kita membuat syukuran yang ngundang CSR juga. Ya saya dengan mengucapkan terima kasih juga kepada CSR karena tanpa SKPD, tanpa CSR, tanpa RW dan elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Kampung Bali, nggak mungkin lurah nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Berarti kolaborasinya bagus di Kelurahan Kampung Bali Bu, antara warga, CSR dengan pihak pemerintah nih Bu ya? Alhamdulillah, bahkan RW sendiri nih, kan kita ada 10 RW nih ya, RW itu sendiri sampai dengan itu mengumpulkan uang memberikan kepada kita. Saya kasihin aja sama Pak RW Bu, gitu kan. Jadi biar dia bisa berkreasi lagi, makanya itu dibikin yang kolam di atas saluran kan. Itu adalah bantuan dari RW dengan mengumpulkan untuk kebersamaan gitu. Bukan harapannya juga kan penataan ini nggak cuman asal ada arahan baru penataan Ibu. Nantinya bakal seperti apa sih Bu untuk di Kelurahan Kampung Bali Bu? Ya memang pada dasarnya kita bukan hanya karena ada arahan gitu ya, cuman kan kita kadang-kadang juga kalau tidak ini agak sulit juga ya, karena keterbatasan mungkin plafon anggaran di masing-masing SKPD juga gitu kan. Nah walaupun di Musrembang itu sudah kita usulkan gitu ya kan, kadang-kadang belum tentu terlaksana semua apa yang diusulkan, apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Jadi ada daftar tunggunya kan. Ada daftar tunggunya Bu. Kan? Nah itulah yang memang hal yang seperti inilah yang bagus nih gitu ya. Jadi kita didukung SKPD, terus kita juga diberikan kebebasan untuk berkreasi. Kan kita berkreasi namanya ya kan. Nah, berkreasi untuk menata, tapi tidak keluar dari koridor yang ada. Jadi misalnya kayak jembatan ya SKPD-nya Bina Marga ya tetap kita harus lapor gitu kan, lampu dan sebagainya itu. Walaupun kita berkreasi tetap harus berkoordinasi. Bu, setelah di Jalan Hasbi nantinya di mana lagi nih Bu untuk penataan kawasan? Oh iya. Kalau yang kedua yang saat ini sampai Maret kan penerusan tuh. Oh, ya. Penerusan. Penerusan itu ada 440 meter ya. Oh, masih 4. Terus yang kedua nanti masih di Jalan Hasbi cuman gang. Kita milihnya gang ya.
itu RT 9 udah beda tempat gitu ya, tapi masih di lingkungan itu. Terus di Jalan Kampung Bali 14 RW 010 RT 8 RW 10. Itu masih dekat-dekat situ, Bu? Jauh. Oh, sudah jauh. Sudah jauh, dekat Hotel 101. Hmm. Terus di Jalan Kampung Bali 8 RT 8 RW 8. Oh, berarti banyak nih, Bu, yang bakal jadi kan ditata. udah RW 8, udah RW 10. Itu nggak jauh dari kelurahan sih. Oh, iya. Jadi sepanjang kali Taman Kebon Sirih tinggal belok kanan. Bu, kalau udah ngelihat bagus begitu, Bu, warga juga banyak yang minta wilayahnya buat ditata itu, Bu. Itu dia pada saat rakor mereka menyampaikan, Bu Lurah, besok kita ini ya, gitu. Oh, pengen juga, Bu, pengen Yang juga. penting saya bilang, yang penting ada partisipasi masyarakat ya. Nah, saya bilang jangan sampai nanti yang bekerja kelurahan aja, gitu kan? Kan warga juga harus punya peran, gitu kan? Kayak sekarang nih kita sudah bisa menata, tapi kan pemeliharaannya itu nanti gimana, gitu kan? Nah itu kita sampaikan pada saat kita selesai pelaksanaan, gitu. Kayak pemeliharaannya gimana nih, Bu? Nah pemeliharaannya kayak kemarin sudah saya sampaikan juga pada saat syukuran, gitu ya. Saya bilang kepada RW ya agar tetap menjaga. Nah RW alhamdulillah sudah membentuk PIC, gitu kan. Nah di kita kan banyak nih, misalnya pojok baca tanggung jawabnya siapa, urban farming tanggung jawabnya siapa, kolam gizi tugasnya siapa, itu sudah ada di Pak RW pembagiannya. Oke, Bu, kalau kan sudah penataan kawasan sudah nih, Bu, nantinya bakal apalagi nih, Bu, ada terobosan baru nggak sih dari pihak Kelurahan Kampung Bali untuk di wilayah Kampung Bali nih, Bu? Ya kalau terobosan sih ya kita di Kampung Tangguh Jaya nih saat ini ya, kan itu emang program Polda ya. Nah itu kita lagi membuat kolam-kolam lele yang terbuat dari terpal tuh ya. Nah ini tujuannya adalah untuk membantu balita dengan angka stunting, gitu ya. Nah ini setiap sebulan sekali dari Polda dan Kelurahan juga memberikan bantuan berupa PMT khusus nih untuk yang balita stunting. Ya mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut ya angka stunting di Kelurahan Kampung Bali bisa menurun. Gitu sih. Nah, itu programnya itu, Bu. Bu, kalau untuk kan kemarin juga habis menanam 1000 pohon nih, Bu. Kemarin Kampung Bali ikut kan, Bu, ya? Atau? Ikut. Nah itu gimana, Bu, untuk ketahanan pangan di Kelurahan Kampung Bali sendiri nih, Bu? Ya untuk penanaman ya memang kita ada di beberapa titik kan ya. Nah kalau ketahanan pangan itu kan konsep yang kedua kita penataan kawasan kan konsepnya urban farming. Ya. Nah di situ kita sudah ada nih saat ini kita sudah ada hidroponik di sisi kali itu. Nah terus nanti konsepnya saya kali-kali itu kita akan bagi beberapa blok, gitu kan. Di sini blok cabe, di sini blok terong, gitu kan, dan sebagainya. Nah itu nanti itu kan tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ya berarti kan ketahanan pangan kita ada, gitu ya. Nah nanti itu akan dikelola oleh poktannya yang ada di RW tersebut. Bagaimana nanti dia misalkan nih bisa dimanfaatkan untuk hidroponik itu kan untuk PMT-nya balita. PMT balita tadi. Terus bisa juga dijual, gitu kan, untuk membeli bibit lagi, gitu ya. Jadi ketahanan pangan muter. Ketahanan pangannya muter, Bu. Jadi bisa seperti itu. Itu sih konsep saya, gitu ya. Nah ini kita coba. Kalau kemarin sih panen berapa kali baru kita untuk gratis ya, karena kan baru pertama nih di sisi kali ya kan. Oh itu panen pertama tuh, Bu. Panen pertama. Nah untuk selanjutnya ya kita serahkan kepada Poktan. Yang penting kita sudah menyampaikan bagaimana nih konsepnya supaya berkelanjutan, gitu kan. Kan kalau misalnya gratis terus kita putus buat beli benihnya, gitu kan. Putus, gak bisa beli benih lagi ya, Bu. Benih lagi, makanya saya bilang gitu. Jadi dengan harga murah, yang penting ada, gitu. Selain di pinggir-pinggir kali itu di ganggang atau di rumah-rumah warga juga sudah ada belum sih, Bu, untuk ada hidroponik itu? Nah untuk yang konsep yang di gang tuh nantinya saya akan buat hidroponik dengan sistem yang diri gini nih, yang paralon, jadi kan nggak melebar. Nah kan, jadi nanti rencana nih itu di setiap rumahnya tuh ada hidroponik
tidak memerlukan tempat yang lebar, tetapi ada. Yang konsep berdiri. Jadi paralonnya agak gede. Nah ini tinggal ini. Oh berdiri, jadi nggak makan tempat Bu ya? Nggak makan tempat. Nah, jadi pakai embernya di bawah, kita masukin. Gitu. Luar biasa, banyak banget itu terobosannya nih Bu. Bu, mungkin ada sedikit kelewat tadi Bu, kan sebelumnya di kelurahan ini katanya sempat untuk di kelurahan Cempaka Putih Timur juga, Ibu sempat akan pertama kali jadi lurah di sana Bu. Jadi pencetus proklim di situ juga nih Bu. Kita jadi lurah pun pada saat itu masih wali kotanya Pak almarhum Saifullah ya. Pada saat itu kita ada lomba PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada saat itu memang saya yang paparan, akhirnya alhamdulillah bisa menjadi juara 1 tingkat nasional. Nah, lokasinya pun di RW 3 yang sekarang Proklim Lestari ya. Nah, itu memang cikal bakalnya ya, menurut dari pengurus RW setempat sih cikal bakalnya katanya dari saya. Ya, dari Bu Lurah. Karena memang saya tuh demen gitu kalau nanam tuh demen gitu ya, walaupun saya nggak nanam tapi saya ngasih tahu ke orang tuh demen gitu ya. Nah itulah kata orang sih, ya kayak Pak Camat Andri aja bilang itu kan cikal bakalnya dari Bu Eti. Bu Eti. Gitu kan. Nah gitu, dan alhamdulillah juga pada saat di Hutan Panjang kita juga ikut itu kan Lurah Uwet ya yang dari Jawa Pos tuh. Ya kita nominasi sih ada. Berarti banyak nih udah penghargaan yang diraih apa aja sih Bu? Penghargaan ini Bu? Yang di mana? Di selama menjadi lurah nih Bu. Itu juara PHBS tingkat nasional, terus juara yang bersih narkoba. Bersih narkoba. Juara kedua kalau nggak salah. Di tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu Bu. Kampung bersih narkoba. Kampung bersih di kelurahan mana Bu waktu itu? Cempaka Putih Timur. Cempaka Putih Timur. Terus juara RW tingkat provinsi. Juara Cempaka Putih Timur juga. Terus kalau yang di Hutan Panjang kan yang Lurah Uwet. Lurah Uwet. Terus yang itu apa sih? Inovasi Asam Mahar. Angkut sampah malam hari. Itu di Hutan Panjang juga Bu. Angkut sampah malam hari. Kan tadinya kalau di Hutan Panjang tuh di sisi kiri Jalan Hutan Panjang Timur biasanya kan sampah berserakan tuh. Ya kan? Nyampe dari pagi berserakan. Nah, akhirnya kita mengubah supaya pagi hari itu bersih dari sampah. Akhirnya kita manggil itu penarik gerobak RKSM itu untuk beralih tadinya pagi menjadi malam. Dengan sistem nggak buang di tempat, langsung gerobak naik. Sudah 5 tuh Bu. Untuk yang di Kampung Bali udah berapa penghargaan nih Bu? Ya di Kampung Bali ini, terus ya JIS alhamdulillah nih yang tahun sekarang sih di nomor 1 kan. Nomor 1 Bu. Wah luar biasa banyak Bu ya, berarti penghargaan yang udah didapat ya Bu. Ya alhamdulillah. Tentunya kan bukan lurah sendiri yang bekerja, tetapi kan teamwork gitu. Lurah nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Oke, Saip Jakpus, mungkin segitu aja ya mungkin perbincangan kita dengan Bu Lurah Kampung Bali. Ternyata Bu Lurah ini berhasil menyulap setiap wilayah yang dipimpin Bu Lurah ini pasti bisa dirubah ternyata ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Oke, Saip Jakpus, terima kasih sudah menyaksikan J Podcast episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya J Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.